Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Baik, ibu-ibu semua, darah ramal ibu sehat saudara. Alhamdulillah, ya, kemudian sehat terus. Saudara ayat patarosan juga, bangga. Ada pertanyaan di bahasan kemarin zakat perdagangan ya. Boleh ibu silakan ya. Dan Pak Ustadz bilang kan kalau kita beli rumah atau barang atau apa niatnya untuk jual beli itu harus bayar zakat. Kalau enggak ya enggak. Tapi kalau misalnya jualnya masih sampai setahun, misalnya sampai hisapnya itu sampai 85 gram masih ada uangnya itu bayar zakat. Iya, kalau uang. Iya, kalau uangnya masih ada atau barangnya masih ada. Yang saya tanya, itu namanya zakat apa? Yang uang. Misalnya kalau misalnya jual beli rumah gitu, itu rumah atau mobil atau apa yang niatnya untuk jual beli niaga, maksudnya niaga itu bayar zakat, namanya zakat apa itu? Itu karena jadi jual beli, jadi zakatnya zakat tijarah bu. Tijarah. Ya, tijarah. Jadi kalau niat membeli rumah itu karena memang dia jual beli niatnya, maka jatuhnya adalah zakat tijarah, zakat perdagangan jual beli pakai T, tijarah. Nah, kalau yang zakat mal apa itu? Itu zakat mal, kalau mal itu artinya harta. Jadi memang kita, nah ini yang harus dipisahkan. Ibu itu jangan punya anggapan kalau zakat mal itu harta, yang dimaksud itu adalah rumah mobil. Karena saya sudah sampaikan ya, kalau rumah mobil itu tidak dizakati. Nah, jadi kalau punya rumah semewah apapun, mobil semewah apapun itu tidak ada zakatnya, karena memang itu adalah barang yang digunakan. Nabi tidak menarik itu kepada para sahabat. Nah, tapi kalau membeli rumah dan mobil memang niat untuk jual beli, mengambil untung, dan ternyata sudah sampai nisab, dan kayaknya kalau rumah pasti sampai nisab. Tapi haul, ada haulnya kan, selama 1 tahun. Jadi ada haulnya. Nah, selama sudah sampai 1 tahun, ternyata sampai nisabnya sudah sampai, sudah 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Begitu. Ya, tijarah itu zakat perdagangan. Itu zakat mal itu zakat kekayaan. Jadi kalau zakat mal itu dari uang, harta, tabungan, ya, makanya nisabnya pun disamakan dengan emas. Jadi nanti harta pun tidak semua harta kan, nanti ada nisabnya. Berapa tabungan yang dimiliki? Ya tadi sebandingannya yang 85 gram emas. Sebagian ulama berpendapat ke perak, sebagian ulama berpendapat ke emas. Kalau ke perak, kemarin kan kita udah hitungnya terlalu kecil. Kalau nisabnya 7 juta, berarti kasihan orang-orang yang pendapatannya di bawah UMR, jadi kemudian tabungannya sedikit, itu ada kewajiban zakat. Sebenarnya Islam tidak memberatkan itu, karena zakat itu untuk orang-orang kaya. Nah, maka tabungan nisab emas itu yang tadi 85 gram, yang kemarin kurang lebih 92 juta aja. Kalau untuk hitungan gram emas sekarang, nggak tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan kan bisa jadi naik, ya, bisa jadi turun. Tapi dah mas naik aja ya bu, asal jarang gitu, kan turun. Naik terus kali itu. Ada lagi? Boleh ibu silakan. Ini dari rincian contoh, yang uang yang ada itu maksudnya gimana?
Ya contoh kemarin itu jadi saya modal tuh 150 juta, tapi ya yang digunakan buat barang kemudian untuk dagangnya kan tidak 150 juta semua, atau tidak semua digunakan ke barang. Nah kalau kita mulai bisnis dengan uang 150 juta itu, 150 juta itu digunakan ke barang semua tidak? Kalau ke barang semua maka harus dihitung 150 juta. Kalau digunakan ke barang semua, ya diputarkan. Tapi kalau 150 juta itu dipotong buat kontrak toko, beli operasional, beli etalase dan sebagainya, misalnya yang kepakai itu ya barang itu hanya 80 juta, maka yang dihitung itu ya 80 juta meskipun modal awal 150 juta. Karena tadi toko kan tidak dizakati, sewa toko itu tidak ada. Yang dizakati itu adalah harta yang berputar. Nah, barangnya itu meskipun tadi modal awalnya 150 juta. Begitu. Ada lagi nanti? Jadi uang yang ada itu dari yang 150 juta. Jadi 150 juta tuh ya saya tuh menganalikan contohnya saja. Ternyata barang yang ada di toko itu sudah setahun misalnya, itu senilai 70 juta misalnya yang ada itu. Uang yang di luar piutang termasuk piutang nanti dihitung. Nah, adapun uang yang sudah digunakan untuk sewa toko jangan dihitung. Uang yang digunakan untuk beli etalase atau mungkin beli kendaraan untuk operasional jangan dihitung, itu jangan dihitung zakat. Yang dihitung zakat itu adalah barang yang diperdagangkan saja, termasuk uang hasil dari perdagangan dan termasuk utang atau piutang. Tapi hadirin Bapak Ibu semua, uang hasil perdagangan pun bisa saja berkurang kalau digunakan. Boleh? Kan misalnya yang kita dagangkan karena untuk kebutuhan misalnya. Kita punya tabungan, kemudian kita punya penghasilan dari dagang, tapi sehari-hari kita gunakan dari penghasilan itu, boleh nanti ya berkurang kan? Meskipun nanti dari hasil dagang itu berkurang ya itu aja yang ada barang dagang. Yang berkurang pernah digunakan selama 1 tahun ya jangan itu. Kalau sudah digunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh misalnya kita barang 70 juta, 1 bulan untung itu 15 juta, kita pakai misalnya buat kebutuhan sehari-hari sebulan ya 5 juta. Nah yang 5 juta itu gak apa-apa, gak usah dihitung. Yang dihitung itu yang sisa uang saja. 10 juta ternyata terus dikumpulkan karena tiap bulan misalnya dapat 15, tapi 5 juta tiap bulan digunakan. Tapi kan ada 10 jutanya ya. Nah 10 juta dikumpulkan 12 jadi 120, itu ternyata 1 tahun dia lancar usahanya ada 120 juta. Nah itu uang itu yang dihitung. Adapun yang dipakai pun gak usah. Jadi itu yang 120. Iya. Nah itu untuk zakat perdagangan kecuali. Nah itu zakat perdagangan kalau dia dipisahkan. Beda lagi dengan zakat mal tabungan. Dia ternyata punya tabungan juga, tabungannya 1M. Hitung lagi itu. Iya beda lagi. Itu makanya karena kan zakat mal dan zakat dagang itu ada haulnya masing-masing. Nah, kecuali kalau ternyata haulnya barengan ya. Nah, haulnya masing-masing makanya pisahkan. Karena dia awal mula dagang kapan gitu. Yang meskipun para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dia mulai kapan tapi harus mencapai nisab dagangnya. Gitu. Tapi ada sebagian ulama dia mulai dagang gak apa-apa, gak mencapai nisab tapi hitung dari itu. Contoh, saya dagang dari tanggal misalnya 1 Ramadan atau 1 Ramadan saya dagang. Tapi modal barang-barang itu saya beli cuma 20 juta. Itu nyampe nisab gak Bu? Gak nyampe kan? 20 juta. Atau pedagang-pedagang kecil itu. Nah, sebagian ulama berselisih apakah dihitung 1 tahun itu dari sini
ataukah dari ketika nanti sudah sampai nisab. Dia dagang, saya dagang 20 juta, ternyata 3 bulan 4 bulan lancar. Barang dagangan saja yang asalnya 20 juta misalnya jadi 95 juta. Sudah sampai nisab? Sudah. Ternyata tapi bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Dzulqa'dah misalnya. Di bulan Dzulqa'dah saya baru punya barang segitu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan udah hitung setahun itu nanti aja Dzulqa'dah karena kan nisabnya di Dzulqa'dah. Nah, tapi sebagian ulama hitungnya dari Ramadan yang aman udah aja dari Ramadan. Itu. Jadi misalnya yang 20 juta kalau saya ikut itu Bu. Jadi nggak apa-apa. Awal dagangnya dari meskipun belum sampai nisab, dia mulai dagangnya di 1 Ramadan. Meskipun boleh ikut pendapat yang tadi boleh silakan. Misalnya saya mah nyampe nisab juga waktu bulan Dzulqa'dah, jadi dihitung 1 tahun itu Dzulqa'dah nanti Dzulqa'dah lagi. Nah baru kemudian saya keluarkan zakatnya, nggak boleh. Kalau dari tadi kata Pak Ustadz kan dari Ramadan punya 20 juta ya. Kemudian 3 bulan kemudian 95 juta. Ya. Lebih baik berhati-hati berarti kan dari Ramadan. Ya kalau saya lebih baik dari situ. Di 20 juta tambah Ya. berapa uang cash? Ya. Ya pokoknya itu aja. Nanti kan kalau repot kan kalau tiap ini dihitung nanti aja di akhir tahun. Misalnya barang ada berapa, uang ada berapa, itu aja. Kalau ternyata sudah disatukan dengan uang tabungan gimana? Nggak boleh beda. Ya, ya nanti barang saja dihitung sama uang tabungan 2,5%. Tapi memang baiknya mending dipisahkan karena kan tadi haulnya beda Bu. Ya memang baiknya ya dipisahkan karena itu untuk ya perdagangan itu. Jadi harta perdagangan. Itu benghar mah liurnya. Perdagangan belum punya perdagangan. Jadi mendingan jemput lah berarti. Iya. 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 Yang paling utama itu hadis ini saya dulu pernah sampaikan. Nabi kan pernah mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang dia muslim. Kemudian Allah qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Kemudian rezekinya dicukupkan oleh Allah. Yang ketiga Allah berikan qanaah. Kata para ulama, lebih mulia mana antara miskin dan kaya? Kira-kira lebih mulia mana Bu? Kaya atau miskin? Yang benar bisa kaya. Kaya miskin. Kata para ulama itu kalau hadis barusan cukup itu lebih utama. Cukup itu lebih utama daripada kaya dan miskin. Ya, hadis itu dari hadis itu lebih utama. Karena yang diberi kekayaan ujian, yang miskin ujian. Nah, yang cukup itu ya cukup. Itu lebih. Dan ya cukup tapi qanaah. Nah, itu lebih utama. Ya. Tapi kalau memilih para ulama itu lebih baik miskin bersabar, kaya bersyukur. Kira-kira milih mana Bu? Pasti itu katanya. Tapi Abu Bakar kayak gitu. Abu Bakar saya lebih baik diberi nikmat oleh Allah kemudian bersyukur daripada diberikan ujian kemudian bersabar. Saya lebih baik itu kata. Nah. Baik, kita lanjutkan ya, Ibu semua. Kita masuk ke zakat pertanian dulu. Sekarang masuk ke zakat pertanian. Bapak Ibu yang punya sawah, ladang, kebun, ya, yang bertani. Nah ini ketentuannya insya Allah yang akan kita bahas. Pertama, ayat Al-Quran yang disinggung oleh para ulama yang menunjukkan kewajiban zakat pertanian itu pertama surat Al-Baqarah ayat yang kemarin, kemudian surat Al-An'am. Di surat Al-Baqarah Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman,
infakkanlah. Nah, infak di sini maksudnya adalah zakat. Jadi zakat itu kadang disebut infak, kadang disebut sedekah. Dari harta-harta yang thayyib, maka satu apa yang kalian usahakan. Nah, ini kembali jadikan dalil untuk zakat perdagangan karena berusaha, berbisnis, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apapun yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ada orang berikhtiar, berusaha tidak lewat bisnis, tapi dia bertani, bercocok tanam. Nah, ini jadi dalil. Dan hadirin, orang yang melaksanakan zakat dengan tauhid itu mudah sekali, mudah sekali. Kenapa? Bagi orang-orang beriman itu kan sangat paham yang hakikat yang menumbuhkan tumbuhan itu adalah Allah. Allah yang menjadikan hadirnya buah-buahan, panen itu hakikatnya Allah. Maka kemudian ketika Allah memerintahkan mengeluarkan sebagian, setengahnya pun enggak kan? Setengahnya enggak. Itu begitu mudah sekali zakat itu. Bahkan justru jadi kebahagiaan ketika mengeluarkan zakat itu, karena itu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayat yang pernah saya singgung, afara'aitum ma tahruthun, kalian pernah tidak merenungkan, memperhatikan tahruthun, apapun yang kalian tanam di kebun-kebun kalian. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kaliankah yang menumbuhkan tumbuhan itu ataukah kami yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu? Ibu-ibu semua, para petani, pupuknya sama, tanahnya sama, airnya sama, ada 2 kebun, kira-kira panennya sama nggak Bu? Beda. Buahnya sama nggak, manisnya? Beda-beda. Para petani saja yang menanam, mereka nggak tahu siapa yang mengatur kadar manis, asam, warna buah kan? Itu ada ketauhidan di sana. Orang yang bertauhid kepada Allah itu mudah sekali untuk mengeluarkan zakat pertanian. Ayat yang kedua, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyat, Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman ma'rusyat wa ghayra ma'rusyat, yang merambat dan yang tidak merambat. Wal nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaitun, Allah lah yang menumbuhkan tanaman yang beraneka ragam, zaitun, wa rumman, dan delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Ya, satu pohon hadirin, apakah sama buahnya Bu bentuknya? Ya sama. Rasanya sama semua? Beda. Nah, itu jadi tanda kekuasaan Allah. Orang yang berpikir itu kan, kalau hitungan matematis saintis hari ini biasanya hitungan sistematis itu tepat, tapi ternyata dalam tanaman itu enggak. Nah, orang punya teknologi canggih apapun, yang tumbuh itu Allah yang punya kehendak itu. Nah, kemudian diperintahkan orang ini yang jadi dalil zakat pertanian itu, kulu min thamarihi idza athmar, makanlah buah-buahan itu kalau misalnya sudah tumbuh, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya kalau misalnya kebun itu sudah panen. Nah, kata atu haqqahu yauma hasadi ini jadi dalil. Nah, hadirin ibu semua, tapi sebenarnya ayat ini kalau saya baca di dalam tafsir itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Jadi ayat Makkiyah itu sebenarnya bukan ayat yang diturunkan di Mekah, tapi ayat sebelum hijrah. Ayat sebelum hijrah. Sedangkan ayat Madaniyah itu adalah ayat setelah. Ya, karena kan nanti kalau setelah hijrah Nabi ke Mekah lagi enggak? Ke Mekah lagi kan? Iya. Makanya kalau disebut ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan di Madinah, tapi kan Nabi ke Mekah, nanti ada ayat turun di Mekah apa tidak?
Kalau para ulama situ menyebut Makiyah Madaniyah itu bukan ayat di Mekah dan di Madinah, tapi ayat sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah disebut Makiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Ayat ini Makiyah. Makiyah itu sebenarnya belum ada ketentuan secara rinci tentang zakat. Itu belum ada, Bu, muamalah. Termasuk nanti kan ketentuan zakat dari pertanian itu 10% atau 5% nanti kita bahas. Itu belum ada. Nah, para ulama itu nanti menjadikan dalil ayat ini. Memang tidak semua tanaman, ibu-ibu semua, itu ada zakatnya. Tidak semua tanaman. Itu tanaman-tanaman yang khusus. Memang para ulama dari 4 mazhab berbeda pendapat. Tapi nanti kita jelaskan yang pokok itu adalah yang harus dizakati itu adalah tanaman-tanaman makanan pokok. Kalau di Arab makanan pokoknya apa? Kurma, gandum, ya. Kalau di kita beras. Nah, itu yang pokok. Atau di sebagian daerah itu ada sagu misalnya, jagung, singkong, ya. Nah, itu yang dizakati itu. Nanti para ulama itu berbeda pendapat tentang buah-buahan. Buah-buahan termasuk sayur-sayuran. Kan itu. Kalau makanan pokok itu nanti dua, kenapa bisa dia dizakati? Dia itu bisa ditakar, kedua bisa disimpan. Karena makanan pokok itu bisa disimpan lama. Kalau sayur-sayuran sehari layu. Nah, makanya sayur-sayuran itu nanti sebagai ulama itu tidak ada zakat. Tapi gimana kalau ada orang punya kebun sayur 1 hektar, 2 hektar? Itu kan sayurnya luar biasa. Ada zakatnya kata para ulama. Sebagian ada yang mengatakan ada zakat. Sebagian ulama, kalau saya lebih kuat, memang tidak ada zakatnya. Sayur itu gak ada zakatnya. Tapi ayat ini, nah ini bagus istinbat sebagai ulama. Karena ayat ini diturunkan di Makiyah, belum ada ketentuan zakat, maka ini perintah secara tidak langsung oleh Allah. Siapapun yang menanam, baiknya meskipun sayuran, itu keluarkan dari sayuran itu kepada orang yang membutuhkan. Ya itu. Seperti apalagi kalau tadi sampai 2 hektar punya sayuran kan? Itu. Daripada terpayung nih bagikan ke tetangga kan? Iya, misalnya. Kalau dia punya 2 hektar misalnya kan, misalnya ini gimana saya enggak. Memang secara ketentuan dari Nabi, nanti Nabi mengatakan enggak ada zakatnya. Tapi ya baiknya, lebih baik keluarkan supaya Allah hadirkan keberkahan dari sayuran itu. Nanti kita baca hadis-hadisnya. Nah, ini pendapatnya, ini kata para ulama. Ini mohon maaf saya tidak beri harokat dulu. Saya ambil dari tafsir Al-Wasit. Ya ba'dul ulama annal murad bihadzal haqq as-shadaqah. Sebagian ulama itu berpendapat yang dimaksud al-haq, hak sedekah di sini adalah umum, siapapun yang berhak mendapatkan. Ya kan gak enak punya tadi tanah 2 hektar, dia punya tetangga yang kelaparan, dia punya sayuran, bagikan sayuran itu kepada tetangga-tetangga itu. Bi an yuza'a sahibuz zar'i minhu inda asadi 'alal masakin wal ba'isin. Ayat ini itu menganjurkan kepada pemilik kebun ketika panen untuk memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang ba'isin yang sedang membutuhkan. Ma yasudu hajatahu biduni israf wa taqdir, supaya memenuhi kebutuhan mereka tapi tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir. Karena kan pemilik kebun punya kebutuhan ya, untuk keluarga, untuk urusannya. Tapi jangan kikir juga, berlebihan memberi enggak, isyarat syariat itu. Mengurangi pun tidak. Ada ketentuannya. Iya, ada ketentuannya juga kan gitu. Ini hebatnya syariat tuh. Jadi syariat itu kalau memerintahkan kita dermawan, berlebihan jangan. Apa ada orang misalnya dia berlebihan sampai anak istrinya kekurangan, nggak boleh. Jadi itu nggak boleh. Itu. Atau sebaliknya dia untuk dirinya saja, tapi ketika memberi kepada orang lain kikir, jelek juga. Nah ini syariat itu, karena Islam itu agama yang pertengahan.
yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis di halaman yang kedua. Ini hadis ini jadi dalil nanti penjelasan kalau dalam zakat emas perak ada nisab, zakat harta pun ada nisab, zakat perdagangan ada nisab, termasuk zakat pertanian. Pertanian pun ada nisab. Walaisa fi maduna khamsi ausukin shadaqatun, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Nah, kita dahulukan dulu di 5 wasak apa? Di halaman ketiga tuh. Ada nisab zakat, ada Bu? Ada ya? Nih, ini penjelasan saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Ulumul Kitab was Sunnah. Berapa 5 wasak itu? 5 wasak itu hitungan para ulama 300 sok. Satu sok itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang 2,4. Nah, kita ambil yang paling kecil saja supaya mengambil nisab yang paling kecil. Itu 2,4 kilogram. Kalau satu sok berarti kalau 5 wasak sama dengan 300 sok, satu sok 2,4 kg, berarti tinggal kalikan 300 dikali 2,4 kg. Berapa? Nah, hitungan para ulama 720 kilo hitungannya. 720 kilogram hitungannya. Itu kalau berarti tidak setiap kebun itu harus dizakati. Yang harus dizakati itu kalau nanti hasil panennya melebihi 720 kilo, sudah sampai 720 kilo. Itu. Saya besar punya kurma misalnya. Sekarang ada pohon kurma itu di mana daerah Lombok itu ada, para petani kurma itu ada. Alhamdulillah kurma bisa mulai dibudidayakan. Dan saya punya kurma satu kebun tapi hanya sampai 100 kilo, nggak sampai 720 kilo. Ada wajib zakat nggak? Nggak ada. Ya. Cuma kalau zakat pertanian itu tidak ada haul. Jadi zakat pertanian itu kan kalau kemarin ada haul semuanya, tunggu 1 tahun semua, emas ada haul, perak ada haul, perdagangan ada haul. Kalau pertanian itu di tiap panen. Ya. Jadi di tiap panen baru kemudian dia zakati kalau sudah sampai 720 kg apa yang dia dapatkan. Termasuk misalnya yang punya sawah pun dia nyampe enggak sampai 720 kg atau 1 ton lah. Kalau sudah 1 ton udah 720 kg aja, dia tidak sampai 7,2 kintal tidak. Kalau sudah sampai itu atau lebih, maka dia wajib mengeluarkannya. Nah, kemudian kita kembali hadir ke halaman 2. Nah, ini hasil pertanian yang mana yang wajib dizakati itu? Nah, ini hadisnya. Dari Abu Burdah an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila Yaman. Nabi pernah mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman. Yu'alliman nas, untuk mengajarkan agama kepada orang-orang Yaman. Fa'amarahum an la ya'khudhu illa, maka Nabi memerintahkan mereka untuk tidak mengambil zakat pertanian kecuali, nah ini kecuali cuma ini aja 4. Pertama minal hintoh itu gandum halus, wasair itu gandum kasar, watamar kurma, dan keempat zabib kismis ya, zabib itu kismis. Karena memang makanan pokok mereka itu adalah ini. Tidak usah kaya beras kami tidak. Enggak, kata para ulama itu memang 4 ini adalah sesuatu yang bisa ditakar dan sesuatu yang bisa disimpan. Maka nanti tanaman apapun yang bisa ditakar dan disimpan jadi kebutuhan pokoknya orang-orang itu termasuk sesuatu yang dizakati. Nanti kita lihat baca penjelasannya dari kitab Fiqhul Muyassar. Nah,
Maka ini termasuk hadis dari Ali, as-shadaqatu an arba'in, zakat pertanian itu hanya untuk 4 hal. Minal bur, pertama dari gandum halus. Fa in lam yakun bur, kalau tidak ada gandum halus, fatamar, kurma. Fa in lam yakun tamar, kalau tidak kurma, fazabib, kismis. Fa in lam yakun zabib, fasair. Maka kalau tidak ada zabib, kismis, maka gandum kasar. Nah ini jadi dalil nanti sebagian ulama yang membatasi zakat itu tadi tidak untuk buah-buahan, itu enggak, tidak untuk sayur-sayuran. Apalagi tadi kan sayur-sayuran itu cepat. Beras itu saya sampai berapa bulan, setahun kayaknya bisa. Beras itu, tapi kan kalau buah-buahan nggak nyampe setahun, sebulan juga udah nggak bertahan. Kelapa saja, kelapa itu udah kalau sebulan 2 bulan itu udah agak enak. Itu sebelum lebih, kalau dari sebulan itu udah berubah warnanya, udah 2 bulan udah beda rasanya, udah gak enak, udah gak terpakai. Itu kelapa. Nah, makanya yang bisa disimpan begitu kata para ulama. Nah, adapun hasil pertanian yang tidak dizakati, apa dalilnya ini? Ini dari Mu'adz, bahwasannya beliau pernah menulis surat kepada Nabi, yas'aluhu 'anil khudrawat, bertanya tentang sayur-sayuran, wahya al-bukul. Nah, apakah ada sayur-sayuran itu dizakati? Seperti orang punya kebun misalnya tanam bayam, apalagi kangkung, tomat, kan gitu ya, wortel, sayur-sayuran saja. Nah, apa kata Nabi? Laisa fiha syai'. Itu kata Nabi, sayur-sayuran tidaklah dikenai zakatnya. Nah, tapi hadis ini, hadis ini itu hadis dhaif. Atau jenazah Ustaz, kenapa perlu cantumkan? Para ulama itu memang hadis ini dhaif, tapi nanti ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan hadis ini. Menguatkannya apa? Pertama, hadis yang tadi Nabi membatasi zakat itu hanya 4. Kalau zakat semua yang ditanam itu dizakati, pasti Nabi tadi menyuruh Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman, hei Abu Musa, siapa aja yang punya kebun ambil zakatnya. Nabi pasti mengatakan itu. Tapi ternyata Nabi mengatakan kalian tidak boleh mengambil zakat pertanian kecuali hanya 4. Nabi membatasi itu. Nah, maka hadis dhaif ini nanti terbantu dengan riwayat-riwayat yang lain yang Nabi ternyata membatasi itu. Nah, makanya para ulama memberikan penjelasan tentang hadis ini meskipun dhaif. Ini saya ambil dari kitab Tuhfatul Ahwadi. Cuma saya nggak sempat saya terjemahkan. Di bahasa Arab saja. Wal hadis ini di masih halaman 2 ya, di bawah. Enggak apa-apa lah. Sekaligus belajar dari santri, baca kitab gundul ya. Iya, baca kitab botak enggak ada harokatnya. Wal hadis yadullu ala adami wujubi zakat fil khadrawat. Hadis ini menunjukkan, ini kata penulis syarah Tuhfatul Ahwadi, menunjukkan tidak ada wujub zakat, kewajiban zakat fil khadrawat, dalam sayur-sayuran. Wa ila dzalika, hal itu ini dzahaba Malik wa Syafi'i. Ini sebagaimana pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, dan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan innama tajibu fima yuqalu wa yuddakharu lil ihtiyat. Zakat pertanian yang wajib dizakati itu yukalu, yang bisa ditakar, wa yuddakharu, dan yang disimpan, lil ihtiyat. Ihtiyat itu makanan yang jadikan makanan pokok untuk menguatkan badan. Ya seperti tadi jagung, sagu, ya, singkong misalnya. Yang termasuk beras, itu namanya ihtiyat dalam bahasa Arab. Food, bentuk tunggalnya food, makanan yang untuk menguatkan badan jadi makanan pokok. Kayak kita kan adik, kita mah udah makan roti, roti ibu ini satu ya, can sabu mah can ya, can kan, karena kita punya perasaan yang menguatkan badan kita itu nasi, itu padahal maksudnya enggak, itu juga bisa.
Nah makanya dinamakan al-iftiyat yang menguatkan badan. Orang-orang di sana gandum. Ya kayak kita biasa makan nasi, beras, kemudian masuk ke daerah yang lain, di sana nggak ada beras. Yang makanan pokoknya gandum. Itu kayak yang nggak makan kan gitu. Kayak nggak makan. Karena memang mereka menganggap yang menguatkan badan itu adalah itu. Dulu saya ketika di Mesir tahun 2013. Nah itu kan makanannya itu isu roti, ya tiap hari roti saja, beras itu susah gitu. Ya ada beras, cuman karena mereka biasanya pakai itu, ya akhirnya roti saja. Makan roti itu enggak, ya akhirnya ya terpaksa cari beras, masak sendiri. Wah itu cari beras ada, tapi mereka tidak biasa itu. Meskipun orang Mesir itu makan beras itu kata mereka ya seminggu sekali gitu. Seminggu sekali makannya makan nasi. Tapi itu pun bukan jadi yang pokok mereka. Nah makanya dinamakan al-iftiyat. Nah ini jadi dalil kata Imam Asy-Syafi'i, meskipun dhaif itu jadi yang tidak diwajib dizakati itu sayur-sayuran itu. Karena kan kalau sayur-sayuran bukan sesuatu yang ditakar tapi ditimbang. Ya sesuatu yang ditakar itu. Nah sayur-sayuran itu karena bukan jadi makanan pokok maka bukan tidak diberi zakat. Atau hadis yang selanjutnya di halaman ketiga, kita lewat saja ya penjelasan. Ini dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Thalhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW mengirim ke Yaman ini udah. Ini penjelasannya di bawah halaman berapa? Ini halaman ketiga betul. Ini penjelasannya di kitab Fiqhul Muyassar. Fatajibuz zakat, maka wajib zakat fi kulli maqilin muddakharin. Ini kitab Fiqhul Muyassar itu kitab kumpulan karya kumpulan para ulama di Arab Saudi. Kata para ulama di Arab Saudi itu wajib zakat itu pada setiap yang bisa ditakar, muddakharin yang bisa disimpan, apa saja minal hubub, biji-bijian, termasuk biji-bijian. Wal thimar, thimar itu buah-buahan tapi buah hasil seperti gandum halus, gandum kasar, syair, dzurrah jagung, aruz beras, watamar kurma, wazabib dan kismis, wala tajibu fil fawaqih wal khudrawat. Dan tidak ada kewajiban wajib zakat fil fawaqih wal khudrawat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, itu gak ada zakatnya. Seperti orang menanam buah anggur, kan anggur paling lama bertahan berapa lama? Jangan pakai freezer. Iya, kan gak lama itu, gak bertahan. Iya, tapi ya karena tadi bisa disimpan itu. Jadi kalau sesuatu nanti yang bisa disimpan, makanya nanti bukan anggurnya, tapi nanti kismisnya yang ditimbang itu yang dizakati itu bukan anggurnya. Jadi sesuatu yang sudah bukan dalam keadaan basahnya, tapi dalam keadaan keringnya. Jadi nanti kalau dia sudah bisa disimpan lama, nah itu yang bisa disimpan itu yang dizakati itu. Adapun yang basah itu yang itu tidak dizakati. Ya, itu yang sesuatu yang bisa ditakar dan disimpan. Ya, itu saja jadi patokannya. Ya terkhusus tadi yang saya sebutkan makanan pokok ini terkhusus yang pokok, termasuk yang tadi saya yang sesuatu yang bisa disimpan lama dan bisa ditakar. Itu saja dua itu. Ya. Nah sekarang hadirin, berapa yang harus dikeluarkan dari zakat itu? Jadi seperti tadi jadi kalau saya sarankan, meskipun misalnya para ulama tadi tidak menganjurkan mengeluarkan zakat dari zakat sayuran dan buah-buahan karena ayat yang tadi, kalau saya sarankan lebih baik tetap keluarkan. Nah gitu. Contoh saya tadi sayuran, misalnya saya nggak ada wajib zakat, tapi kan banyak
ya banyak ya infak sodako itu tetap dikeluarkan. Ya sekarang dia punya 2 hektar, kemudian dia punya tetangga yang membutuhkan, dia karena punya anak, dan ini nggak usah dizakati, kan pelit itu nah. Kemudian dia nggak keluarkan karena merasa nggak zakati, dia tetap harus keluarkan karena perintah dari ayat yang tadi. Jadi ya perintah. Nah makanya kata Bro, untuk kebun-kebun yang tadi yang tidak jatuh pada zakatnya, maka sebenarnya tidak ada ukurannya berapa. Ya silakan sesuai dengan yang mau. Tapi kalau tadi tanaman-tanaman yang ada zakatnya tadi, gandum, kurma, beras, nah itu ada ketentuannya, sudah ditentukan. 720 Ya. kilo. Zakatnya itu apa? Nah ini di halaman ketiga ya. Zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan. Di hadis riwayat Bukhari. Fima saqatis sama, tanaman yang diairi dengan air hujan, wal uyun atau dengan mata air. Au kana athariyan atau dengan air tanda hujan air hujannya dikumpulkan. Nah, al-usyur itu zakatnya 1/10 atau 10%. Jadi kalau 1 ton dikeluarkan berapa? 100 kilo. Kan 1/10 ya keluarkan. Itu sekitar 10% ya 1/10. Itu kalau diairi dengan air hujan. Tapi wa masuqiya bin nashi, tapi kalau tanaman-tanaman itu diairi dengan mengeluarkan biaya sendiri, pakai apa? Ya cepat mengeluarkan itu sendiri atau buat irigasi sendiri ya. Nah itu dibuat sendiri. Nah itu maka zakatnya itu 5%. Jadi kalau 1 ton berarti dikeluarkan ya 50 kilo. Kalau ada 1 ton beras berarti dikeluarkan ya 2 karung beras. 2 karung beras. Ya kan 1 karung 20 berapa? 25 kilo kan? 25 kilo dan dikeluarkan cuma 2 karung. Iya, dikeluarkan itu bagian dari zakatnya. Saya gimana kalau misalnya pakai air hujan? Ya dipakai sendiri ya. Nah nanti lihat mana lebih dominannya. Kalau ternyata cuma sesekali pakai air hujan, lebih banyaknya sama sendiri, ya pakai yang 5%. Tapi kalau misalnya lebih dominan air hujannya, maka lebih aman ambil yang 10%. Tapi kalau kita tahu, misalnya dari panen itu misalnya 6 bulan, 3 bulan pakai air hujan, 3 bulan lagi udah gak musim hujan. Ternyata 3 bulan pakai yang sendiri. Kata para ulama ambil yang pertengahan antara 10 dan 5%, jadi 7,5%. Kalau kasusnya seperti itu, jadi lihat nanti dominannya yang mana. Tapi kalau dominan yang ternyata pakai yang sendiri, kalau dominan 10%. Nah itu ibu semua, jadi zakat pertanian itu tadi tidak setiap tanaman itu dizakati, tapi tadi meskipun tidak dizakati, Al-Quran tetap menganjurkan mengeluarkan. Tapi untuk yang tidak ditetapkan ketentuan zakatnya tadi ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lebih baik keluarkan, tapi itu tidak ada ukurannya berapa. Jadi keluarkan saja. Kalau misalnya dia punya kebun apel, keluarkan saja berapa kilo untuk saudaranya. Tadi dia punya kebun anggur kan mahal dulu lumayan, ya. Tadi itu keluarkan saja anggur itu. Nah, supaya tidak ada ukurannya, apakah harus 10%, 5% itu nggak ada. Nggak ada ukuran. Baiknya keluarkan sedekah untuk memberkahi tanaman. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang tadi, yang pokok, ya, sesuatu yang bisa disimpan, kemudian sesuatu yang bisa ditakar, nah maka itu ada kewajibannya. Berapa persen tuh? 10% kalau diairi air hujan, kalau 5% diairi oleh sendiri. Ya. Gitu. Kalau irigasi kan itu termasuk bukan dari, jadi irigasi itu ya kalau dia diikhtiarkan sendiri. Gitu. Irigasi sama 10%. Iya. Gitu. Karena ada beberapa daerah yang memang sungainya bagus,
Ya itu kan dari, kecuali kalau yang di sendiri. Nah yang terakhir ini sebagai penutup, madu. Kan bagi hari ini madu itu jadi komoditi. Itu madu itu ada tidak, ini sebagai tambahan saja. Ini cuma nggak ada terjemahnya, nggak bisa. Ini kalau kata Imam Ibnu Abdul Bar, pendapat dari jumhur ulama, annahu la zakata fi, tidak ada zakat pada madu. Baik orang yang madunya itu madu apa namanya? Ya yang madu hutan itu biasanya sebalik ternak itu apa? Ada madu. Apa namanya? Iya madu hutan gitu ya. Madu hutan itu kan bukan ternak, namanya apa? Ya, dia sengaja aja mengambil kan? Ya ada yang ternak. Nah, ini dua-duanya memang tidak ada ketentuan zakatnya. Ketika syariat, nas, hadis, Al-Quran tidak menyebutkan itu, maka tidak ada zakat. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ada zakatnya, tapi lebih kuat memang tidak ada zakatnya. Nah tapi tadi kalau saya, meskipun tidak ada zakatnya, karena Al-Quran mencatat apapun yang keluar dari bumi ini keluarkan. Nah tidak ada batasan berapa. Musim madu dia dapat ternak bisa sampai misalnya tadi 1 ton. Memang nggak ada zakatnya, tapi baiknya keluarkan, silakan saja dari 1 ton itu berikan berapa. Nah itu terserah. Ini meskipun nggak ada ketentuan zakatnya, karena Al-Quran mengajukan itu di ayat Makkiyah yang ketika zakat itu belum ditentukan oleh syariat, di Makkiyah saja ketika Nabi sebelum hijrah itu para sahabat tetap diperintahkan untuk mengeluarkan yang itu tidak ada ketentuannya. Nah ayat itu tetap berlaku bagi sebagian ulama. Nah, terkhusus berlaku kepada tanaman-tanaman yang memang tidak ditentukan zakatnya. Keluarkan saja berapanya, misalnya saya mengeluarkan hanya 10 kilo, 20 kilo, nggak apa-apa. Itu. Kalau sudah mencapai nisabnya berapa pun tadi? Berapa kilo? 720 kilo. Itu. Saya nanam anggur di mana Bu? Di halaman sabra kilo dan kenging sakilo untuk dizakatkan kemangan sakilo. Iya, nggak usah dizakarkan juga, nggak usah, nggak apa-apa itu. Makan aja itu mah udah bersyukur udah ada anggur di rumah cuma 1 kilo, karena nisabnya 720. Kecuali kalau nanam di depan rumah sampai nyampe 1 ton. Gitu. Ya. Alhamdulillah, ibu semua, tidak terkait itu terkait dengan zakat pertanian ya, alhamdulillah. Nanti sisanya masuk ke zakat peternakan dan rikaz, harta karun. Nah, harta temuan ya, ya itu ada zakatnya, harta sikorun. Ya, harta sikorun makanya disebut dengan harta karun. Kalau bahasa Arabnya rikaz. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, ini kan kalau udah sampai 720 kilo bayar zakat. Iya. Berupa hasilnya boleh diuangkan nggak? Sebagian ulama membolehkan, tapi kalau saya lebih baik cepat, jangan diuangkan langsung aja hasil tanamannya. Kan kalau diuangkan jadi repot dulu, harus dijual dulu. Ya kalau orang punya beras, dia pengen mengeluarkan zakatnya dengan apa? Dengan uangnya kan nilai uang beras itu, ya itu boleh, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau saya lebih baik langsung aja berasnya, supaya kan nggak repot dulu nunggu. Udah panen beras, nunggu dijual dulu kan harus lama lagi, diuangkan lagi ya, itu atau diam uangnya lebih baik berasnya biar nggak repot. Ya maksudnya sebagian ulama membolehkan, seperti halnya zakat perdagangan Bu. Itu zakat perdagangan itu ada dari barang dagangnya, itu barang dagangnya dikeluarkan 2,5% misalnya, dia zakat jual beli kesik, tapi kan kebayang ya di zakatnya kesik 2,5% dikeluarkan, gitu kan? Atau nah itu ada ya itu boleh deh, tapi ya boleh uangnya, boleh barangnya itu. Seperti orang jual apa baju misalnya atau buku, dia keluarkan zakatnya buku dan dari yang ada 2,5%-nya dia pisahkan. Jadi dia berikan bukunya, bukan uangnya. Itu dia berikan buku itu boleh. Itu. Ya termasuk dalam hal ini zakat pertanian.
Kalau misalnya uangnya ya boleh. Nah, tapi kalaupun ya berasnya itu yang lebih utama kalau kata saya. Kalau karena memang itu yang dibutuhkan dan lebih cepat dikeluarkan. Langsung hasil dari pertanian. Ya. Kalau sayur dan buah proses itu kalau menjadi dijual didagangkan jadi Nah itu bagus pertanyaannya. Bagi tanaman-tanaman yang di bawah nisab, nah dia memang tidak masuk zakat pertanian. Tapi kalau didagangkan dan mencapai nisab dagang, nanti jatuh zakat perdagangan. Kayak tadi misalnya dia anggur yang masuk di zakat enggak kan, karena ya enggak termasuk. Tapi ternyata dia sampai 500 kilo nyampe nisab enggak kan? Enggak nyampe ya. Tapi kan harganya mahal. Kalau dia terus sampai 1 tahun, ternyata uangnya lebih dari 85 gram emas yang kemarin kan zakat perdagangan. Nah maka meskipun dia tidak masuk jatuh zakat pertanian, tapi zakat perdagangan itu sudah wajib karena sudah mencapai nisab tadi. Harga nilai barang yang diperdagangkan sudah lebih dari 85 gram emas meskipun tanaman yang bukan dizakati. Nah, tapi kalau tadi zakat tanaman beras 1 ton sudah sampai nisab, dia sudah mengeluarkan zakat pertaniannya, dia jual berasnya jangan lagi keluarkan zakat dagang. Jangan sampai ada 2 zakat dalam satu barang yang sama. Nanti jadi 2 kali double zakatnya tuh. Ya kan, jadi saja dia punya pertanian besar sekali, bukan 1 ton, bisa sampai 100 ton beras. Kayaknya 100 ton kan nyampe nisab. Kalau beras kan 100 ton itu nyampe nisab, dia udah keluarkan zakat pertaniannya, kemudian dia jual beli dan itu. Nah makanya kalau barang itu kalau sudah dikeluarkan zakat pertaniannya itu gak usah dikeluarkan lagi zakat perdagangan karena udah zakat pertanian, kecuali kalau dia membeli beras dari orang lain, bukan tanam sendiri Bu. Nah, dia punya beras, dia beli kan itu. Nah itu mah karena dia dagang, maka dia jatuh zakat jual beli dagang dia, begitu ya. Ada lagi? Tapi Pak, Ya, kalau misalnya kita zakat punya perkebunan, punya kebun di pohon jati, itu Ya. mahal Pak. Gimana tuh itu zakat? Ya itu, jadi memang gak ada zakatnya. Kalaupun mau tadi jatuhnya zakat dagang. Iya, ya kalau zakat tanaman nggak ada, karena nggak ada ketentuannya dari syariat. Tapi nanti maksudnya kalau dia nyampe nisab, dan sampai uang sampai lebih dari 85 gram emas, lebih dari 92 juta, ya nyampe nisab pasti kan. Nah itu maka ada ya ada zakatnya, maksudnya ke zakat perdagangan gitu. Kalau panen umpamanya itu dikurangi untuk kebutuhan kita dulu keluarga atau semuanya? Ya kalau panen langsung. Langsung. Jadi kalau panen nggak dikurangi dulu, kita pakai nanti habis duluan, berasnya habis duluan. Itu kan tidak ada untuk kebutuhan. Saya usaha berapa tahun, 10 tahun, nanti nggak akan zakat itu. Iya. Jadi memang langsung, jadi nggak dikurangi dulu kebutuhan kita. Berbeda dengan tadi kalau dagang ya, kalau zakat dagang kan sambil berputar, sambil uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau panen mah langsung dikeluarkan itu. Gak ada ketentuan dikurangan dulu. Gitu. Ada lagi hari? Gak ada? Cukup mungkin ya? Karena udah saya pun mau jemput anakku. Mudah-mudahan ya punya anak dikejar-kejar jam 11:30 sudah keluar, kita tunggu kasihannya. Alhamdulillah. Baik hadirin ibu semua, dan insya Allah dilanjutkan lagi ya di bulan insya Allah. Semoga sehat-sehat semua ya. Karena nanti kita masuk ke zakat zakat pertanyaan insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi.